Baik, happy cuan buat sobat investor dan sehat selalu, stay healthy pada masa pandemi ini. Baik, saya tidak akan berlama-lama, saya akan share screen. Baik, sudah terlihat ya, walaupun dalam long weekend karena ada libur Maulid Nabi, saya tetap akan melakukan analisa berdasarkan data terakhir pada tanggal 27 kemarin. Seperti kita ketahui tanggal 28 adalah cuti bersama, kemudian 29 Maulid, dan tanggal 30 cuti bersama juga, lalu tanggal 31 Sabtu, sehingga menjadi long weekend lanjut ke minggu, sehingga benar-benar pasar di Indonesia menjadi tidak terlalu banyak volume perdagangan yang terjadi. Baik, saya sampaikan di sini yang pertama emiten Pewon dengan kode emiten Pewon Pakuwon Jati pada data terakhir kemarin di tanggal 27 bisa kita lihat di situ sentimen pasar masih dikuasai oleh buyer, tetapi volume perdagangan menurun karena memang persiapan long weekend. Kemudian pada MACD-nya juga kita lihat masih berada di atas nol, sehingga sentimen untuk buyer juga masih menguasai pasar, tetapi pada chart candlestick yang kemarin beberapa hari terakhir menunjukkan bearish, candlestick bearish ya, dengan ditandai ada brown arrow yang mengarah ke bawah, sehingga ini adalah sinyal sell sebenarnya, tetapi untuk jangka panjang seharusnya masih bisa di hold untuk Pewon ini karena masih under value. Kemudian juga bisa kita lihat di indikator bandarnya menunjukkan bahwa bandar masih melakukan akumulasi sedikit demi sedikit dan distribusi, ya, distribusi yang sedikit demi sedikit juga untuk menjaga harga. Ya, sektor properti sudah bergerak ya, seperti kita ketahui sudah mulai menggeliat karena pada saat awal pandemi sektor properti adalah sektor yang paling terpukul. Dengan adanya pandemi sekarang sudah mulai di Oktober kemarin sudah mulai ada geliat. Lanjut ke emiten berikutnya, Bank Jatim BJTM, ini juga growth investment, kita melihat juga di situ buyer yang sudah menguasai. Walaupun kemarin ada keraguan di pasar, tapi secara keseluruhan sejak Oktober sudah sentimen buyer yang menguasai pasar. Kemudian juga MACD berada di atas garis nol, artinya buyer juga menguasai pasar. Lalu kalau kita lihat candlestick di sini adalah candlestick untuk bullish, sehingga BJTM menunjukkan kelasnya ya, walaupun pergerakannya tidak terlalu besar tapi ada kenaikan harga. Kemudian juga kalau kita lihat di chart untuk bandar menunjukkan bahwa bandar melakukan akumulasi, sehingga memang Bank Jatim ini sebagai bank yang cocok ya, emiten ini cocok untuk growth investment, untuk investment jangka panjang karena juga masih under value. Lanjut ke emiten berikutnya, Indofood. Sengaja saya pilihkan yang kandidat-kandidat yang cukup prospek ya. Indofood adalah consumer good yang cukup prospek, tetapi harganya sudah beberapa ya sejak September itu ada penurunan ya. Sejak September bisa kita lihat di sini adalah MACD-nya mengarah ke bawah nol, dan sejak September juga seller menguasai pasar sampai dengan terakhir kemarin minggu yang kemarin ya, minggu 2 hari
2 hari sebelum long weekend itu juga masih mengarah ke bawah. Padahal Indofood merupakan perusahaan consumer food yang sangat prospek sekali di Indonesia karena produknya dikonsumsi oleh jutaan masyarakat di Indonesia seperti yang terkenal sekali Indomie dan tepung terigu Bogasari. Kita lihat di sini ada tanda dia sudah turun lagi ya, sehingga di sini dia sudah pas berada di supportnya. Cuman belum ada sinyal di sini, sehingga candlesticknya juga merah ya, sehingga dia sudah mencapai angka psikologis 7.000. Kemudian juga ini mengarah ke bawah sehingga menunjukkan bahwa investor berpeluang untuk meninggalkan INDF atau Indofood. Lanjut ke emiten berikutnya, TLKM ini juga sama, saya pilihkan kasusnya yang sama. PT Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi yang menguasai basis data di Indonesia. Kita ketahui bahwa pada saat masa pandemi ini penggunaan data cukup besar, tapi malah justru Telkom harga emitennya turun terus, bahkan menyamai 5 tahun yang lalu. Sehingga banyak sekali di sini para investor yang ragu untuk mempertahankan modalnya untuk diinvestkan ke PT Telkom. Kita lihat di sini merah ya, jadi seller menguasai, volumenya juga turun karena menyesuaikan dengan weekend dan harganya juga turun ya. Dari chartnya ini merah, dari chartnya adalah chart bearish ya, bearish ya, jadi sudah turun di harga ini, juga sudah tembus di harga psikologisnya ya. Nah, kita wait and see saja, tapi ini harga ini cukup menarik untuk PT Telkom. Kemudian juga foreign investor ini juga sudah meninggalkan PT Telkom. Ya, kita tunggu saja. Lalu yang berikutnya adalah PT Sido Muncul. Ini juga menarik sekali karena PT Sido Muncul adalah suatu perusahaan farmasi berbasis consumer goods. Juga sudah ada seller yang menguasai ya sejak beberapa hari minggu di awal minggu di Oktober ini ya, Oktober minggu terakhir itu seller menguasai. Kemudian juga bisa kita lihat di situ volume perdagangan juga cukup tinggi dan MACD masih berada di atas nol. Tapi kalau kita lihat chartnya sudah beberapa hari ini adalah chart bearish terus yang menguasai, sehingga ada tanda brown arrow yang ke bawah. Lalu kalau kita lihat chart untuk bandar sebenarnya masih ada di dalam emiten ini, sehingga untuk Sido ini sangat menarik ya untuk kedepannya karena secara fundamental perusahaannya cukup bagus sebagai perusahaan yang keuangannya cukup sehat sekali dan utangnya sangat minimalis untuk PT Sido Muncul ini. Lalu saya pilihkan lagi emiten big cap di Indonesia ya, yang merupakan penguasa emiten di Indonesia sebagai yang memiliki market cap yang paling tinggi di Indonesia adalah Bank BCA. Bank BCA ini juga turun beberapa hari ini. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada sentimennya tidak jelas antara seller dan buyer, artinya ada pertarungan antara seller dan buyer di sini. Kemudian juga volume perdagangan cenderung stagnan beberapa minggu ini. Lalu juga MACD sudah mulai mengarah ke nol. Sehingga bagi yang mau kolek ini cukup bagus ya, bisa dicicil mulai dari sekarang sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat candlesticknya beberapa hari ini candlestick bearish. Kemudian kalau kita lihat chart untuk bandar menunjukkan bahwa bandar masih ada di dalam emiten ini, sehingga ini bisa kita cicil perlahan-lahan. Kemudian lanjut ke emiten yang berikutnya, PT Timah. PT Timah ini juga sama ya, kecenderungan dengan ya indeks IHSG yang menurun, memang saham-saham big cap juga menurun. Timah ini juga sama, ada pertarungan antara seller dan buyer sehingga tidak jelas
warna, tidak ada warnanya di sini, warnanya abu-abu. Kemudian juga volume makin turun. Lalu MACD-nya juga makin mendekati 0. Dan candlestick-nya juga beberapa hari, bahkan minggu yang kemarin juga berwarna pekat ya, artinya candlestick bearish. Kemudian kalau bandar, indikator bandar menunjukkan kalau bandar ada di dalam emiten ini sambil melakukan distribusi kecil-kecilan. Lalu kita bisa lihat emiten yang berikutnya Cepin. Cepin ini adalah perusahaan ayam yang sangat bonafit di Indonesia ya, selain Java. Cepin lebih emitennya lebih secara valuasi lebih bagus dibandingkan Java. Kita lihat di sini saya pilihkan juga karena lagi di downtrend. Kita lihat di sini warnanya berwarna merah, artinya seller menguasai pasar. Kemudian juga volumenya tidak terlalu besar. Lalu ini sudah mulai mendatar ya, menuju ke 0. Artinya kecenderungan untuk downtrend. Kemudian juga chartnya, candlestick-nya beberapa hari ini berwarna hitam pekat, artinya candlestick untuk bearish. Lalu juga untuk indikator bandar, investor masih ada di dalam emiten ini, tetapi perlahan-lahan mulai distribusi secara besar-besaran mungkin ya, juga cenderung turun. Demikian untuk analisa metode bandarmologi untuk IHSG pada minggu ini. Nah, semoga ini bisa menjadikan informasi buat sobat investor sekalian. Sekali lagi, ini adalah disclaimer mode on ya. Segala keputusan yang Anda ambil di pasar bukan tanggung jawab Anda. Channel ini sifatnya informasi, semata-mata berupa informasi. Saya stop share terlebih dahulu sambil saya berikan fokus juga untuk sedikit analisa tentang di pasar yang lain. Ya, bisa kita lihat ya. Di sini saya akan mencoba analisa untuk cryptocurrency. Nah, cryptocurrency di sini bisa kita lihat di situ. Yang pertama adalah Bitcoin. Bitcoin adalah mbahnya cryptocurrency ya. Kita lihat Bitcoin sudah tembus di 200 juta ya per satu BTC-nya, dan sangat prospek sekali. Kenaikannya perlahan tapi pasti ya untuk Bitcoin. Memang pada candlestick yang terakhir ada koreksi, tapi trennya masih berada di garis tren ya. Ini adalah saya menggunakan indikator Elliott Wave. Jadi bisa kita lihat di sini garis support dan resistennya untuk Elliott Wave-nya. S4, S3, S2, S1, pivot dan resisten 1 ya, jadi sudah tembus ke resisten 1, kemudian koreksi. Ini kalau nah ini berusaha untuk menembus lagi resisten 1, kalau tembus maka dia akan lanjut ke atas ya. Ini untuk grafik daily. Jadi BTC cukup prospek dan dominasinya juga dominan. Lanjut ke berikutnya, anaknya BTC Bitcoin Cash. Bitcoin Cash juga sama ya. Ini kita bisa lihat ya, mengarah ke atas, dan grafiknya juga sama ya, sehingga ada koreksi tetapi di sini tetap mengarah ke atas, sehingga kalau sudah dia tembus resisten yang kedua, kalau ini bisa tembus maka akan lanjut ke atas. Lalu berikutnya Ethereum ya, bisa kita lihat untuk chartnya. Untuk cryptocurrency semua daily ya grafiknya ya. Bisa kita lihat untuk Ethereum itu juga ada kecenderungan yang sama ya, jadi naik. Nah, saat ini ada koreksi sedikit,
sehingga trennya juga masih berada di atas semua ya, karena ini catnya berwarna hijau, tuh jadi berada di atas. Lalu lanjut yang berikutnya, yang terakhir adalah Litecoin. Ya, Litecoin juga sama kecenderungannya, tapi memang kenaikannya tidak sedrastis ITC ya. Saya juga mengalami masa koreksi di situ. Dan ini bisa kita lihat di situ adalah berwarna hijau, artinya dalam kondisi trend up. Ya, ini juga sama, ini hijau, dot hijau di atas artinya dalam kondisi trend up juga. Itu untuk cryptocurrency ya, sekedar bonus buat yang sudah subscribe dan like channel saya. Terima kasih. Salam profit, salam sehat selalu.